pergantian pemain nomor 7 ganti nomor 10 gitu. Nomor 7 itu Rizal. Berarti yang benturan tadi itu kan Rizal gitu. Ya bingung ya takut. Pokoknya campur aduk, Pak. Takut terjadi cedera dalam atau gimana kan. Mungkin bisa dijelaskan pertama kali jenengan dengar kabar Rizal cedera ya saat bermain versus PSIS Rembang kemarin, Pak. Posisinya gimana jenengan? Waktu itu saya lagi itu kerja ya sambil nonton itu, lihat HP dari HP itu live streaming itu dari HP. Kerjanya iya bengkel motor itu di rumah itu. Terus? Sambil lihat itu live streaming itu, terus Persikaba itu dapat kartu merah itu loh. Awalnya itu kan, awalnya dapat kartu merah, terus Rizal masuk menggantikan posisi striker atau apa itu. Saya lihat itu masuk, terus ada main lah, Rizal main, tapi kok setelah itu kok nggak kelihatan gitu loh maksudnya. Terus saya istirahat itu duduk, terus saya lihat lu kok apa waktu itu yang pembawa acaranya itu kan ngomongnya yang keluar itu kan Leoni atau siapa itu, bukan Rizal. Tapi saya kembalikan lagi, saya lihat di HP itu kok pergantian pemain nomor 7 ganti nomor 10 gitu. Nomor 7 itu Rizal. Nomor 7 itu Rizal gitu loh, Pak. Terus? Berarti yang benturan tadi itu kan Rizal gitu, saya lihatnya kan gitu, taunya kan gitu. Terus waktu turun minum selesai itu babak pertama itu, kakaknya Rizal itu telepon sama Mas Ari itu yang pelatih kiper atau apa. Katanya udah ditangani, dibawa ke rumah sakit umum, Pak, gitu. Nah, posisinya itu jenengan sudah tahu video insiden brutal yang menimpa Rizal nggak? Belum. Terus ada kakaknya Rizal itu apa ya, lihat dari sosial media. Iya, dari live penonton mungkin atau gimana ya, nggak tahu saya. Yang dibawa ke ambulan itu kan Rizal. Terus apa yang ketendang itu saya belum tahu. Ngertinya ya cedera gitulah maksudnya. Pas apa video pas kejadian itu nggak tahu posisinya gimana, itu nggak tahu. Tahunya hanya cedera gitu ya? Iya, di ambulan itu. Terus tahu video yang viral itu, yang tendangan itu kapan? Ya setelah saya nyampe sana, Pak. Nyampe sana ya? Nyampe rumah sakit, terus saya udah apa ketemu Rizal itu, saya lihat itu baru HP itu. Dan ternyata parah posisi tendangannya kayak gitu ya? Nggih. Iya, Pak. Nah, pas perjalanan dari Blora ke Rembang itu apa yang dirasakan
Ya, bagus gitu? ya bingung ya takut, pokoknya campur aduk Pak. Saya sampai saya suruh antar kakak saya itu, Pak D-nya Rizal itu yang nyetir depan naik motor itu. Oh, takut kenapa? Iya takut terjadi ya mungkin cedera dalam atau gimana kan, masalahnya kan itu sampai dibawa ambulan kan pasti kan pemikiran saya kan berat gitu loh. Nah sampai rumah sakit itu jam berapa? Sekitar maghrib. Maghrib ya. Iya maghrib. Nah posisinya Bapak pas pertama kali lihat Rizal seperti apa? Ya tahu lukanya di dada itu, tapi Rizalnya sendiri udah bisa diajak komunikasi meskipun masih lemah, masih nyeri ya, masih napasnya ya lumayan bisa diajak komunikasi gitu. Sudah bisa diajak komunikasi berarti? Iya, pas nyampe situ ya pas hasil ronsennya anu ya nih. Keluar. Hasil ronsennya saya dikasih tahu ini kalau nggak apa-apa Pak gitu. Nah, kalau ibunya Rizal gimana saat itu waktu mendengar Rizal cedera gitu? Nangis atau seperti? Ya nangis Pak. Saya suruh segera ke sana pokoknya. Dia sendiri nggak kuat kalau mau ikut ke sana. Dia nggak mau. Dia nangis kemudian nyuruh Bapak untuk iya segera ke sana saya untuk memastikan itu ya. Iya keadaannya gimana. Perjalanan. Nah mungkin Pak setiap pertandingan di Blora Bapak selalu nonton Rizal? Iya kalau pertandingan di sini ya. Kalau yang keluar saya nggak ikut nonton ke sana. Nah kalau pandangan jenengan terkait video yang sudah ditonton itu sebenarnya gimana? Terlalu keras atau gimana? Ya keras Pak. Kalau kerasnya tetap keras kan. Bisa membahayakan ya sebenarnya Pak ya. Iya benar Pak. Nah kalau ini kan kipernya dari PSI Rembang itu kan sudah disanksi larangan seumur hidup ya. Nah itu tanggapan jenengan seperti apa? Ya saya pribadi mungkin ya kasihan. Dia juga pemain bola ya kayak anak saya yang sebagai pribadi tetap kasihan. Tapi namanya sudah ya aturannya sudah gitu ya, saya orang tua ya ikut aturan gitu. Nah, mungkin setiap kali Rizal bermain mungkin ada pesan yang selalu diutarakan nggak untuk Rizal gitu? Iya, saya pesannya ya jangan terlalu berani untuk masuk, yang dilihat apa posisinya dulu lah. Gitu. Jadi selalu hati-hati ya. Iya, keselamatan diri gitu ya. Untuk keselamatan diri, jangan memaksa gitu maksudnya. Nah Pak, harapannya Pak dengan insiden kejadian kemarin yang menimpa Rizal gitu, kedepannya seperti apa agar tidak terjadi atau kembali atau seperti apa? Ya kayak gitu mungkin dari apa pemain itu kan sebelumnya udah ikut SSB, ikut pertandingan lain, sekiranya ya tahu lah maksudnya yang boleh dilakukan pemain itu gimana sebenarnya kan gitu. Mungkin jangan sampai mencederai sesama pemain gitu ya. Sama-sama pemain. Mungkin Pak harapannya untuk Persikabo sendiri, ini kan sudah lolos 16 besar ya. Ya harapannya lanjut Pak.
lanjut bisa menang, bisa di babak 8 besar, semifinal mungkin sampai final gitu. Juara gitu. Ya, nah mungkin harapannya untuk Rizal berarti saat ini masih perawat jalan ya? Iya, dia masih nyeri ya, kadang kan pakai baju itu kan masih sakit gitu. Masih Kalau nafasnya, aktivitas untuk gerak ya itu udah bagus. Udah nggak sakit. Kadang kalau duduk untuk lama sedikit gitu kan masih terasa itu mungkin jarum atau gimana. Jarum gitu. Tapi kalau untuk makan sendiri aman ya? Aman Mbak, masih nggak sakit dari dalam ya? Nggak gitu. Pak, kalau kemarin kan dari pihak kiper sama manajer kan meminta maaf gitu ya. Nah, tanggapan keluarga seperti apa gitu? Nggih. Ya Rizal sendiri ya dia menyatakan sebenarnya dia kasihan ya, maksudnya sama kiper. Ya, saya orang tua itu ya saya merasa kasihan sama dia dengan sanksi itu, gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi ya Pak? Nggih, peraturannya udah keluar sanksinya, nggak merubah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.